Saya coba dulu Pak ya, ini Pak. Renyah, renyah, gurih. Mantap ini, luar biasa ini Pak. Dewe pikir saya ya keripik debok pisang itu yang diambil arese kayak loh. Karena katanya, wah anu Pak itu dalamnya itu yang diambil. Kata saya udah pernah lihat proses, belum jadi. Makanya penasaran juga, sampai Bu Bupati kemarin juga lihat proses yang ini. Sampai ambil yang berdua terus dipotong-potong, no. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi maaf ini wabarakatuh. kami mengganggu. Yang pertama silaturahmi, yang kedua kalinya ingin mengetahui usaha Bapak ini yang di bidang keripik batang pisang atau keripik debok pisang. Mas Pak Ayanto bisa dijelaskan kenapa Pak Ayanto ini memilih keripik debok pisang atau keripik batang pisang? Ya, Mas, ini sebenarnya inspirasinya ya prinsip ekonomi, cari bahan yang murah terus bisa kita jual. Dan kebetulan ada inspirasi, kita lihat di informasi tersebut, terus bahan itu melimpah, banyak orang potong pisang itu kan gede-gede dan itu tidak termanfaatkan, dan kita coba trial, coba oh ternyata di masyarakat diterima produknya setelah jadi keripik gitu. Ya, itu terus jenis pisang apa kira-kira yang sampean pilih untuk? Sementara kita menggunakan jenis pisang kepok. Oh, pisang kepok. Pisang kepok, belum pernah coba yang lain. Terus usianya apa harus ada ditentuin usianya? Misalnya sekian bulan, sekian tahun gitu? Tidak. Pada umumnya kita kan habis ditebang, diambil buahnya, kita manfaatkan batangnya. Itu. Iya. Kita kuliti seperti inilah. Seperti ini habis ditebang, buahnya diambil, kita ambil deboknya itu nanti kita produksi. Untuk prosesnya sendiri perlu waktu kira-kira berapa lama? Prosesnya itu kalau sampai pematangan mungkin sekitar 20 menit lah ya. Itu 20 menit. Seperti bikin, kalau prosesnya keripik-keripik kayak biasa lah. Cuman kalau ini kan manual. Oh gitu. iya gitu. Manual. Bisa minta tolong di seperti apa prosesnya itu, yang dipilih seperti apa? Nah, dari kulit batang pisang itu kita ambil dan kita iris seperti ini, terus atasnya kita buang. Ini masih manual ini, Bu. Ini. Oh, atasnya dibuang. Dibuang. Terus yang kita gunakan, kita ambil ini. Oh, diirisnya tipis. Ya, diirisnya tipis, karena kalau tidak tipis pasti akan menyisakan serat di mulut di saat sudah matang. Tetap harus lebih tipis. Nah, ini kita rendam. Setelah itu numpuk kan supaya tidak berubah warna. Itu banyak, baru kita proses ke penempungan dan penggorengan. Seperti itu. Terus untuk pengolahannya sendiri apakah di oven atau cukup digoreng? Cukup digoreng, nanti setelah digoreng karena ini akan memakan banyak minyak, kita pakai spinner supaya lebih tiris. Sebenarnya bukan hanya ini kan, bukan hanya debok pisang, cuman termasuk keripik bayam itu tetap harus di spinner supaya mengurangi kadar minyak. Itu sehingga awet. Bisa tahan sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih itu, karena 1 bulan itu termasuk dari kita pengolahan, terus kita pengepakan, ada proses pengepakan itu 1 bulan lebih. Iya. Oke.
Saya coba dulu Pak ya, ini Pak. Renyah, gurih. Mantap ini, luar biasa ini Pak. Selain keripik batang pisang ini atau keripik batang pisang kepok, selain itu nggak bisa lagi, misalnya apa, pisang muli atau pisang apa? Kita belum pernah coba, karena kalau pokoknya target kita batang pisang kepok itu besar, terus jadinya tebel ininya tebel nih kan, tebel ininya. Itu ya. Kalau mungkin pisang yang lain tipis, jadi lebih banyak, gitu. Tipis-tipis berarti ya? Ya. Nah ini udah tidak. Sampai seperti itu, Nah, berarti ya. sudah selesai, habis. Ya habis. Gitu. Ya, untuk pemasarannya Pak Ayanto sudah ke mana aja pemasaran masalah keripik sampai ini? Sementara ini ke warung-warung, dan ada beberapa kebetulan ada yang pesen gitu, kita kiloan gitu. Terus tanggapan dari masyarakat khususnya warung-warung tersebut bagaimana dengan usaha sampai? Kalau yang keripik tebok ini, yo kaget mereka. Karena baru pertama kali Iya. ya. Jadi begitu kami tidak bisa mengatakan keamanan dalam konsumsi karena belum pernah uji lab, tapi enggak sih. Iya, tapi selama ini belum pernah terjadi keluhan dari konsumen, Belum. Insya Allah belum lah. Berarti kan aman untuk dikonsumsi berarti. Nah, ada Mas, ada. Jadi tepung pisang ini yang tidak aman itu yang tepung pisang dia sudah ditebang lama, terus di atas sudah mulai pembusukan. Nah, itu tidak boleh itu. Oh, itu tak boleh. Pasti bukannya tidak boleh, itu pasti gatal. Oh, gatal. Gitu. Jadi yang dipilih bagaimana? Yang yo fresh baru nebang, kita ambil, kita proses gitu. Terus maaf Pak Ayanto, ini untuk usaha untuk membantu ini kira-kira sampan modal dari mana? Ya sementara modal dari nabung kecil-kecil lah. Ya, kita dari kecil-kecil karena berawal kalau yang tepung pisang ini kan baru, sebelumnya ada beberapa jenis yang sudah berjalan, keripik tempe, keripik bayem, ada basreng, ada peyek gitu. Nah itu sudah berjalan, terus ini masuk varian baru. Itu varian baru. Ini maaf, usaha sampean kira-kira untuk ini menopang perekonomian keluarga atau bagaimana kalau menurut sampean ini? Sementara menopang. Kondisi pandemi ini maksud saya seperti itu. Sementara menopang. Andai kata ini mungkin bisa melebar lagi karena ini pasaran hanya seputar seperempat kecamatan. Terus harapan kedepannya seperti apa kalau menurut jenengan? Harapan kedepannya akan lebih luas lagi, lebih bisa memberdayakan lingkungan untuk bisa membantu bersama-sama gitu. Berkreasi lah gitu. Ya. Terus untuk pemerintahan sendiri harapan sampean seperti apa? Apakah harapan sampean pemerintah ini bisa membantu dalam bentuk UMKM atau seperti apa kira-kira? Ya pastinya Mas, banyak harapan ini karena kan ini otodidak, terus banyak hal dan ilmu kami belum tahu berkaitan dengan packing, perizinan, pemasaran, dampak yang lain, ya itu sangat butuh pelatihan dan pengarahan dari pemerintah. Kira-kira bahan baku batang atau debok pisang ini kira-kira masih sanggup nggak sampean untuk pengolahannya? Atau masih adakah ketersediaan untuk di masa akan datang? Estimasi kami, perkiraan kami, andaikan itu terjadi, pasti harus nanam Mas. Harus nanam, dari mulai sekarang harus nanam. Terus sementara ini kan kalau wilayah Gunung Agung itu belum ada. Jadi mungkin masih bisa kebutuhan sejauh mana kita masih bisa keliling lah. Ya, selama ini batang pisang yang saya ambil ini sampai ambilin dari kebun sendiri atau dari tetangga. Dari tetangga, dengan dia nebang ngambil buahnya terus dia tawarin.
tawari nanti ya kita beli per batang itu. Karena pasaran skupnya masih kecil, jadi satu batang itu ya seminggu nggak habis. Terus selama ini pemasarannya cukup di wilayah Gunung Agung atau sudah melebar ke wilayah-wilayah kecamatan atau sampai sementara Gunung Agung yang masuk ke ke Toserba, ke Siamart itu ya itu. Termasuk ke Toserba, Swalayan lah. Swalayan ke rumah makan juga mungkin seperti itu. Belum kalau ke rumah makan ya. Terus dari pemerintah sendiri ada nggak tanggapan positif mengenai usaha sampean ini? Ada, alhamdulillah kemarin kita tanpa kabar. Terima kasih sebelumnya Bu Umar mengunjungi rumah produksi kita, dikunjungi dan banyak diarahkan. Ada Bu Umar, Bu Wakil, dan Pak Camat, Bu Camat, dan banyak kemarin ke sini lihat rumah produksi dan banyak arahan. Itu suatu respon yang luar biasa dari pemerintah Tulang Bawang Barat. Oke sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini membuat inspirasi buat sahabat-sahabat semua bagaimana cara untuk menambah usaha, menambah penghasilan dalam usaha. Jadi tetap semangat dan terus berkarya. Semoga sukses selalu bersama kita semua.